Halo, halo semua. Kembali lagi bersama saya Jody. Kali ini kita berada di podcast Tata ID Arts. Ini kalian bisa lihat di channel-channel YouTube kita ya. Sudah banyak sekali video-video tentang kearsipan. Narasumber kita kali ini kita kedatangan Mas Hafid. Halo guys. Ya, oke, sebelum kita masuk ke topik utamanya nih, Mas Hafid, aku mau tanya dong Mas, pengalaman Mas Hafid sebelum kita masuk ke topik intinya itu, Mas Hafid bisa sedikit berbagi kepada kami terkait pengalaman Mas Hafid ini selama melakukan kegiatan penataan. Oke Mas, terkait yang pengalaman di lapangan ya ketika survei, ada beberapa jenis dokumen dan juga beberapa jenis ruangan ya terkait adanya dokumen di kayak instansi atau di swasta seperti itu. Itu ada beberapa dokumen yang berceceran, ada yang di karung, ada juga yang di box seperti box rokok ya, kardus rokok seperti itu sih kalau untuk survei. Tuh, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Hafid juga ya, banyak sekali, bahkan sampai tadi kalau saya dengar ceritanya Mas Hafid itu sampai ada binatang-binatang Iya, benar. Itu sih lebih bermacam pengalamannya. Jadi memang cukup menarik sekali kalau dilihat dari ceritanya oleh Mas Hafid nih. Nah mungkin kita mulai masuk ke poin-poin utama atau topik utama. Mungkin bisa dijelaskan Mas Hafid terkait pemilahan arsip itu seperti apa sih Mas Hafid? Kalau untuk pekerjaan penataan itu ya Mas Dodi ya, kita yang pertama kan tadi itu survei ya. Lalu ketika sudah survei, kita sudah mendapatkan berapa banyak jumlah meter linearnya. Nanti ketika sudah ingin memulai pekerjaan, pasti kita akan memilah dulu tuh berkas-berkas atau dokumen yang dimiliki oleh instansi. Pemilahannya adalah kita pemilahan secara per klasifikasi, lalu per tahun, itu sih untuk pemilahannya. Misalkan taruh contohnya seperti keuangan, itu kan ada SP2D dan juga SPN. Nah nanti itu klasifikasi itu akan kita pisahkan nih per tahun seperti itu. Itu sih untuk pemilahan. Terkait pemilahan ini sebenarnya ada standarisasi nggak sih? Karena kan yang saya tahu ya Mas Hafid yang nggak tahu di lapangannya itu seperti apa. Di sini itu kan yang dihadapi itu kan banyak sekali instansi pemerintahan bahkan swasta ya, kan mereka punya standarisasi khusus ya, karena nggak mungkin terkadang itu ada faktor misalnya kita tadi seperti yang Mas Hafid sampaikan per tahun per jenis klasifikasi dokumen. Nah itu apakah semuanya itu sama seperti itu atau bagaimana sih Mas Hafid untuk terkait hal itu? Terkait hal itu ya Mas Jody ya, umumnya di semua kementerian itu akan dilakukan pekerjaan dan metode seperti itu sih. Itu kita pisahkan dulu secara klasifikasi, misalkan kepegawaian, keuangan, lalu nanti dipisahkan per tahun seperti itu. Oke, berarti hampir rata-rata per tahun ya? Iya. Ini sangat menarik sekali. Dan untuk poin kedua nih terkait identifikasi arsip, apa sih yang dimaksud dengan identifikasi arsip itu? Mungkin kalau untuk identifikasi ya Mas Jody ya, kita yang tadi ya pemilahan itu ya, kita harus tahu nih jenis identifikasinya arsip apa seperti itu. Tadi yang saya bilang keuangan itu kan ada SP2D dan juga SPN. Itu lalu keduanya adalah sama yang tadi sudah saya sampaikan terkait pemilahan, lalu berklasifikasi dan juga per tahun. Nah itu nanti ketika sudah dipilah dan juga kita sudah pilih per tahun, itu nantinya akan menjadi satu berkas. Nah nanti itu yang akan diinput. Beda lagi dengan pendataan. Kalau pendataan itu adalah satu berkas itu kita input semua, satu not folder itu kita input semua seperti itu. Jadi kalau untuk pendataan kita pisahkan, kita pilah per tahun per klasifikasi, jadikan satu berkas. Nah itu nantinya akan kita input seperti itu sih. Berarti bisa dikategorikan itu dalam satu berkas itu masih terdapat beberapa dokumen lainnya ya? Iya, benar Mas. Dan itu kalau kita melakukan input, itu kita jatuhnya namanya lebih ke arah pendataan ya? Nah, itu kadang yang
menjadi miskom tuh Mas Jod antara kita dan juga klien. Jadi penataan dan pendataan itu adalah beda jenis pekerjaan, seperti itu sih. Siap. Oh, ini sangat menarik sekali ya untuk proses dari penataan. Karena dari asumsi saya itu penataan hanya ya, apa sih ini arsip. Iya, betul. Setelah kita telah nih, kita telusuri dan dideskripsikan oleh Mas Hafid ini sangat luas sekali untuk lingkup dari penataan itu baru penataan. Nanti kita masuk ke sesi digitalisasi, terus kita masuk ke sesi aplikasi atau dokumen, itu sangat luas sekali ya jadi arsip itu. Nah ini nih yang terakhir nih mungkin Mas Hafid, ini untuk terkait finishingnya nih. Kalau tadi kan kita sudah bahas dari yang mulai survei sampai dengan pemberkasan dan pendataan ya. Nah ini untuk finishing dari proses penyelesaian penataan ini seperti apa sih Mas Hafid? Ya, jadi kalau untuk finishing di pekerjaan penataan Mas Jod, mulai tadi kan awalnya kan adalah survei, lalu kedua itu adalah ini Mas Jod yang tadi ketinggalan ya, maaf ya. Kita akan melakukan kick off meeting dulu dengan klien seperti itu. Itu adalah kick off meeting itu adalah pertemuan antara kita dan juga customer, itu membicarakan terkait alur kerja, lalu nantinya setelah awal terima perjanjian pekerjaan seperti apa itu sih. Lalu juga ada perjanjian kerahasiaan dokumen yang maksudnya nanti itu yang ya. Lalu kan tadi masuk ke pemilahan, pemberkasan sama input data. Lalu nanti ada setelah itu manuver fisik dan manuver data. Baru setelah itu semua sudah, kita lakukan nih ke ruang penyimpanan arsip. Jadi ketika kita sudah melakukan entry data, kan kita kan sudah memasukkan satu berkas itu ke dalam box. Itu yang akan dimasukkan ke ruang simpan. Nah itu kan kita lakukan di ruang simpan. Kita akan melakukan pemindahan box ke ruang simpan customer seperti itu. Nah nanti setelah itu, setelah sudah semua, baru kita ajukan uji petik. Uji petik itu adalah untuk uji petik itu kayak kita mengambil sampel nih dari pihak klien, terus kita yang mengambil boxnya, lalu nanti pihak klien atau customer yang mengecek dan itu bener nggak di box itu ada di Excel itu seperti itu. Nanti setelah itu, setelah uji petik selesai dan hasilnya oke menurut mereka, baru dari kita akan memberikan BAST, berita acara serah terima di akhir seperti itu. Nah itu kan tadi kalau kita bicara secara linear aja ya sampai dengan BST dan uji petik dan sesuai. Nah ada case-case yang nggak sesuai nggak sih, atau ketika kita menjalankannya ini nggak sesuai nih dengan permintaan pelanggan? Nah itu mungkin bisa di-sharing nih cara mengatasinya atau men-solving terkait problem-problem tersebut gitu Mas. Nah itu Mas Jod, kadang di beberapa pekerjaan penataan ya Mas Jod, ada beberapa case di lapangan yang tadi saya sudah bilang. Yang pertama itu penataan dan pendataan itu udah beda. Lalu yang kedua ruang kerja nih, ruang kerja kadang ada yang memadai, ada yang tidak memadai seperti itu. Lalu ruang simpannya juga ada yang sudah memadai dan juga tidak memadai seperti itu sih. Nah, cara mengatasinya ya itu tadi kita harus sepakat aja dulu nih di awal seperti itu. Meeting. Kita harus sepakat di awal, dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan mau seperti apa. Jadi ketika nanti di tengah jalan udah bilangnya, misalkan bilangnya sudah A, atau di tengah jalan di pekerjaan bilangnya B. Jadi itu akan merepotkan. Yang pertama ya dari sumber daya kita nih, sumber daya SDM kita itu akan merepotkan lagi. Itu sih yang biasanya terjadi case ya Mas Jody di lapangan terkait pekerjaan penataan. Ya, terima kasih sekali nih sama-sama Mas Jody. Informasinya ini menurut saya ini dan rekan-rekan media yang ada di sana yang ini sangat cukup jelas sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk informasinya terkait penataan ini kayak gitu. Nah mungkin berhubung waktu juga ya Mas Ahmad ya. Untuk sesi podcast kali ini saya akhiri. Terima kasih semuanya yang telah menonton podcast kami dan nantikan lagi podcast kami di part-part berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum. Semua kembali lagi bersama saya Jody.
tanya dong Mas, Mas Safik tadi. Bisa aja nggak usah pakai aku juga. Udah saya aja jawab saya. Siap. Ayo, Mau geli. di mana?